Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Dijaga atuh hatinya. Ya, bukan memaafkan kalau hati masih sakit, itu baru bayi lisan. Yang namanya memaafkan itu sudah tidak ada lagi dendam dalam hati, itu baru memaafkan. Ya, makanya hayu, mustajabnya doa tergantung kejernihan hati dan jujurnya perilaku. Makanya kalau kita memaafkan, ya memaafkan, hati juga jujur memaafkan. Memaafkan namun hati masih sakit, berarti kita belum jujur. Oke, mustajabnya doa itu tergantung dari kejernihan hati dan jujurnya perilaku. Ya, kalau kita memaafkan, ya memaafkan pula hatinya. Lisannya memaafkan tapi hati masih sakit, berarti kita belum jujur namanya. Ya, pelan-pelan. Memang gini, dalam hukum hidup tidak ada yang sulit jika kita lakukan terus-menerus. Tidak ada yang sulit jika kita terus mencoba. Karena bisa terjadi karena terbiasa. Kita bisa memaafkan seseorang karena terbiasa memaafkan. Tuh teman-teman. Jadi nggak bisa langsung instan, langsung bisa memaafkan. Berproses, bertahap. Ya, butuh bertahap. Kita pakai baju aja bertahap. Tangan dulu, ya, baru kancingnya. Bertahap, nggak tiba-tiba langsung jreng. Pakai baju kan nggak bisa. Begitupun dalam mengendalikan diri. Berproses, bertahap. Ya, pertama-tama ya sok latihan sedikit demi sedikit. Sok, tidak ada bisa jika tidak terbiasa. Oke, karena bisa itu karena dilakukan terbiasa. Terbiasa memaafkan, makanya akan mudah memaafkan. Terbiasa minta maaf, makanya akan mudah minta maaf. Terbiasa mendoakan, makanya akan mudah mendoakan. Tuh teman-teman, bisa itu karena terbiasa. Makanya mulai saat ini, yuk biasakan diri kita dalam kebaikan. Biasakan diri kita dalam ketaatan. Jangan sampai sibuknya kita sibuk dalam kelalaian. Ayo atuh dah. Ayo. Ayo. Ya, makanya sekarang sedikit demi sedikit lakukan perubahan itu. Hidup itu harus hijrah, harus berpindah. Berpindah itu nggak bisa instan, nggak bisa kita kayak Jim dan Jun, celing, langsung nyampe di sana, nggak bisa. Ya, bertahap, berproses. Tuh. Nah, Allah bukan melihat hasilnya. Yang Allah lihat adalah proses dan istiqomahnya. Karena istiqomah itu harga yang mahal. Nah, itulah dibutuhkan namanya istiqomah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, karuniakanlah kepada hamba sifat istiqomah. Mohon seperti itu teman-teman. Kalau udah seperti itu udah enak nanti hidup. Hidup enak. Ada masalah apapun langsung doa jadi teman setia. Ada masalah doa, ada kekurangan doa, ada kesakitan doa. Sok lisan kita mudah berdoa. Di mana orang yang lisannya mudah berdoa itu tanda ia dekat dengan Allah, ia tanda dia ingat dengan Allah. Yakinlah saudaraku, Allah bersama dengan orang yang sabar. Allah menambah nikmat kepada orang yang bersyukur. Azab Allah sangat pedih kepada orang yang kufur. Bagaimana mungkin sabar memiliki batasan? Sedangkan yang membersamainya adalah Rob yang maha tak terbatas. Jadi jangan pernah batasi diri kita dengan Allah cuma gara-gara tidak sabar. Ya, jangan sampai batasi diri kita dengan Allah cuma gara-gara tidak sabar. Sabar sih sabar, tapi ada batasnya. Nggak ada. Sabar tuh nggak ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya, berarti kita sama saja nggak pengen sama Allah. Bagaimana mungkin sabar memiliki batasan? Yang membersamainya kan Allah. Rabb yang maha tak terbatas. Masa iya sabar ada batasnya? Sabar itu tak terbatas. Sabar itu tanpa tapi. Oke? Yuk kita belajar sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit kita belajar. Ya. Apalagi yang lagi sakit, yuk jangan hanya sibuk cari obat. Yuk jangan. Tujuannya itu bukan cari obat, tapi tujuannya adalah taubat. Ya, dengan kita taubat itu gerbang untuk sembuh. Karena adanya sakit Allah titipkan untuk diri kita, itu karena teguran. Kalau bilang ujian memberat, kita masih banyak kesalahan. Bukan ujian, teguran. Ujian itu milik orang-orang baik, milik orang-orang soleh. Saya mah bukan orang baik, saya mah bukan orang soleh. Makanya kalau lagi dikasih sakit bukan ujian tapi teguran. Bahkan saya kadang khawatir jangan-jangan ini azab. Saya nggak pede ketika saya lagi diuji dengan sakit, enggak. Karena saya bukan orang baik, saya bukan orang soleh.
ketika lagi sakit, ya berarti bukan ujian, boleh jadi teguran atau jangan-jangan azab. Yang justru saya khawatirkan itu adalah azab. Merasa diri taat, ternyata lagi diazab. Itu ngeri lagi teman-teman. Ngeri lagi, ya ngeri lagi. Kalau sakit paru-paru itu apa? Paru-paru itu berada di dada sebelah kanan. Dada sebelah kanan itu ada dua, dada atas, dada bawah. Dada atas disebutnya wilayah Nabi Musa, berkaitan dengan kesombongan, sebagaimana sombongnya Fir'aun. Sombongnya Fir'aun itu apa? Keakuan yang tinggi. Nih, gara-gara aku, dia jadi gitu. Coba kalau nggak ada aku, nggak bakalan gini. Di rumah ini kalau nggak ada aku, pasti rumahnya kotor. Keakuan yang tinggi. Orang ketika memiliki sifat keakuan yang tinggi, pasti akan muncul penyakit pada paru-parunya. Kemudian, dada kanan bawah, disebutnya wilayah Nabi Ibrahim, berkaitan dengan kemusyrikan. Kemusyrikan itu apa? Meyakini sesuatu, mencintai sesuatu, melebihi yakin dan cintanya kepada Allah dan Rasulullah. Contoh, mencintai pasangan berlebih. Itu bisa jadi penyakit sesak nafas. So, karena kecintaan berlebih, begitu disakiti, jadi sesak nafas. Kecintaan berlebih kepada harta bendanya, tahtanya, keluarganya, itu pun bisa. Ya, apalagi jelas-jelas melakukan kemusyrikan, baik dalam bentuk jimat, raja, kodam, pusaka, susuk. Nah, nanti dada sebelah kanannya sakit, muncul paru-paru. Solusinya gimana? Tobat dari dosa. Lakukan ikhtiar yang diajarkan oleh Rasulullah. Semua penyakit ada obatnya dan sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Hijamah itu apa? Berbekam. Maka lakukanlah terapi bekam. Insya Allah sembuh asmanya, sembuh paru-parunya, sembuh sesak nafasnya. Sembuh. Apalagi kalau jari telunjuk. Ingat jari telunjuk. Tempelkan di dada kanan atas. Ya, di sini kan ada tulang. Nah, di bawah tulang, tempelin pakai jari telunjuk. Tekan. Sakit rasanya teman-teman. Bahkan rasa sakitnya bikin tangan itu lemes. Sok tempelin pakai jari telunjuk. Apalagi ketika ditempelin sambil berzikir. Ingat, hanya Allah sebaik-baik penolong kita, hanya Allah sebaik-baik pelindung kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambil diistighfari, sambil dijikirkan, insya Allah sembuh penyakitnya. Karena kunci kesembuhan adalah kesadaran akan dosa. Kalau nggak sadar akan dosa, mau ikhtiar apapun sulit teman-teman. Ya, sulit. Ya, sulit. Ya, jadi semua masalah, semua ujian itu penyebabnya, semua cobaan, penyakit penyebabnya adalah dosa. Dosa. Jadi seperti itu ya. Lalu bagaimana ketika sakit itu sakit pusing gara-gara banyak masalah? Orang sakit gara-gara banyak masalah pun sama, penyebabnya adalah dosa. Nanti efeknya orang memikirkan masalah berlebih. Masalah itu karena apa? Karena ketakutan, kekhawatiran, kecemasan berlebih. Masalah itu karena apa? Karena kecintaan, keinginan, harapan, angan-angan perkara dunia yang berlebih. Makanya jadi masalah. Orang ketika keinginan, harapan, angan-angan perkara dunianya berlebih, akan muncul masalah-masalah. Masalahnya bukan hanya pada masalah kehidupan, masalah pula pada organ tubuhnya. Nanti kepalanya jadi pusing, lehernya jadi kaku, pundaknya jadi berat, belum lagi jadi asam lambung. Orang yang terkena penyakit asam lambung itu karena pikirannya bermasalah. Ya. Siapa yang menganggap penyakit asam lambung bukan dari pikiran? Yuk. Cara niat atau putuskan atau gugurkan leluhur kafarot. Udah, ya Allah, hamba niat kafarot ini untuk sebutkan nama orang tua kita atau kakek kita atau leluhur kita. Bagi makanan. Hanya dengan bagi makanan. 30. Ya, sok saya tanya yang punya penyakit asam lambung. Penyakit asam lambung, baik secara medis, baik secara ilmu pengobatan Islami, penyebabnya asam lambung adalah pikiran. Siapa yang nggak bersependapat? Siapa yang menganggap penyakit asam lambung gara-gara salah makan? Siapa yang menganggap penyakit asam lambung gara-gara lambungnya lecet? Siapa yang merasa penyakit asam lambung gara-gara apa itu? Salah makan. Penyakit asam lambung itu penyebabnya adalah pikiran. Dalam ilmu medis, dalam ilmu pengobatan Islami, penyebab asam lambung adalah pikiran. Ya.
Jadi Anda mau pakai ilmu yang mana? Yang masih nggak percaya penyakit asam lambung gara-gara pikiran, Anda mau pakai ilmu yang mana? Ilmu medis, asam lambung penyebabnya pikiran. Ilmu pengobatan Islami, Tibun Nabawi, asam lambung penyebabnya apa? Pikiran. Ketika Anda meyakini penyakit asam lambung bukan gara-gara pikiran, lalu ilmu mana yang mau Anda pakai? Ilmu mana yang mau dipakai? Makanya apa? Pikiran yang diobatin ya di pikirannya, bukan lambungnya. Ketika lambung lecet, harus diendoskopi dan lain sebagainya, itu hanya efek. Lambung yang terus bekerja tanpa beristirahat. Kapan lambung bekerja? Ketika pikiran berkecamuk. Orang ketika stres, beban pikiran, pasti lambung terus bekerja. Bahkan ketika tidur pun, karena tidurnya nggak tenang, tidur nggak nyenyak, sok asam lambung tidurnya nyenyak nggak? Nggak nyenyak. Tenang nggak tidurnya? Nggak tenang. Makanya Pak, lambungnya nggak pernah istirahat. Akhirnya Pak, lecet. Mesin nggak pernah istirahat, dah keropos. Ya, orang asam lambung nggak bisa tidur, jarang ada orang asam lambung bisa tidur nyenyak, itu jarang, jarang sekali.